Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin melakukan konsultasi publik rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pengendalian sampah regional. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Points by Sheraton di Jalan Andi Jema, Senin, tanggal 6 September tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 itu menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hasbinur, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Hasrul. Debbie Rusdin di hadapan peserta yang dihadiri diantaranya tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, wartawan, dan mahasiswa menyampaikan persoalan sampah. Kata dia, sampah menjadi salah satu isu, bahkan masalah yang harus diselesaikan secara holistik di kota-kota besar yang memiliki populasi penduduk dalam jumlah besar. Jika sampah dikelola dengan baik bisa berdampak positif bagi pembangunan daerah. Dari sisi ekonomi, sampah bisa menciptakan sentra ekonomi baru bagi industri usaha, mikro, kecil, dan menengah atau UMKM maupun industri skala besar. Kata Debbie Rusdin, jika melihat dari perspektif lingkungan hidup, tidak menutup kemungkinan jika ada teknologi tepat guna, sampah bisa diurai agar bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. Melalui forum ini, diharapkan mampu menjadi resonansi berpikir kita untuk sama-sama mengelaborasi gagasan menjadi kesepahaman akan lahirnya sebuah produk regulasi atau perda yang solutif untuk pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hasbinur mengapresiasi Debbie Rusdin dalam hal ini Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ide mengusulkan regulasi Ranperda pengendalian sampah regional. Biasanya itu pemerintah yang mengusulkan regulasi pembuatan Ranperda, hal ini terbalik. Usulan langsung dari komisinya Ibu Debbie di DPRD. Terima kasih banyak Bu. Menurut Andi Hasbi, persoalan sampah adalah kewajiban dari pemerintah. Hal itu telah diatur dalam undang-undang. Tiap tahun produksi sampah terus meningkat membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, sehingga penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada kabupaten dan kota. Dengan adanya Perda Pengendalian Sampah Regional nantinya dalam satu tempat pembuangan akhir atau TPA bisa melayani beberapa kabupaten. Sampah tidak hanya ditimbun tapi bagaimana cara sampah itu dikelola lebih bermanfaat nanti diatur dalam regulasi ini, tutur Hasbi. Di satu sisi lain produksi sampah terus meningkat namun kepedulian masyarakat masih kurang. Kepedulian masyarakat kita masih kurang seperti kita lihat masyarakat buang sampah bukan pada tempatnya, ini juga masalah, keluh Hasbi. Pandangan dari akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Hasrul menilai, naskah akademik yang telah dibuat masih banyak hal yang harus ditambahkan seperti dari segi ekonomis pengelolaan sampah. Jangan dulu bicara investasi sampah dalam rancangan perda ini, tapi bagaimana mengelola sampah, ada nilai ekonomisnya, jangan dulu bicara masalah investasi. Jika sampah dikelola dengan baik masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan dari sampah itu, usulnya. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Taufik Hidayat hadir sebagai peserta mengatakan, bahwa rumusan Ranperda ini jangan hanya sebagai dasar hukum saja, tapi bagaimana memberi solusi bagi masyarakat. Saya harap nanti bagaimana perda ini hadir memberi solusi bagi masyarakat. Jangan hanya sampahnya, tapi sumber sampah itu juga diatur. Kami jadikan bahan referensi untuk di-endorse ke rapat-rapat legislatif terkait dengan penyempurnaan Ranperda pengelolaan sampah regional. Untuk sementara, saya pikir cukup sebagai kata pengantar dari saya selaku anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar. Insya Allah sebentar pemateri konsultasi publik juga akan dipertajam kajiannya oleh pemateri yang lebih berkompeten di forum ini. Dan juga ada tim perumus akan meneliti secara komprehensif proses dialektika diskusi forum ini. Kami juga berharap partisipasi aktif dari peserta forum ini yang notabene terdiri dari beberapa track record, ada tokoh masyarakat, mahasiswa, aktivis LSM, media, dan tokoh pemuda. Kami nantikan masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi sambutan dari Bu Andi Dewi Purnama Rusdin. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Andi Hasbinu selaku pemateri kita yang pertama yang akan menjelaskan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian sampah regional. Untuk Bapak Andi Hasbi, dipersilakan Bapak. Terima kasih. Yang terhormat Bu Dewi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, beliau ini sering ketemu saya di Komisi E, beliau ada di Komisi E, dan beliau ada. Ini adalah inisiatif dari Bu Dewi bersama teman-teman, sehingga kami dari pemerintah provinsi mengucapkan banyak terima kasih sebenarnya, karena seharusnya kami yang menyusun ini perda, mengusulkan ini perda, tapi ini diinisiasi oleh DPRD. Yang saya hormati juga buat Pak Dr. Bulu. Beliau ini teman saya, bukan hanya dari cendekia, dia juga ini andalannya Pramuka Sulawesi Selatan. Saka Kalpataru, beliau ini dari langsung pengurus kuat dalam kemudian. Jadi kasih yang mereka menjadi andalan dari beberapa organisasi. Bahwa sampah itu merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan oleh undang-undang. Kalau tidak mau, ya tentu sampahnya juga akan bertambah. Dan ada secara teologis mengatakan bahwa setiap orang itu setiap hari akan kilogram per hari. Sehingga kalau bertambah jumlah orang tua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola hidup dari masyarakatnya. Nah, dulunya mungkin kalau kita dulu yang seperti saya ini yang umur 50-an itu makannya banyak yang tidak pakai plastik, semua pakai daun dan lain-lain, sehingga sampahnya akan hancur. Nah, sekarang bukan hanya daun, tetapi ada plastik, ada gaya hidup seperti ini, dan akibat juga itu akhirnya terjadi penambahan jumlah sampah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah karena dari aspek teknologi yang ada juga menyebabkan penambahan jumlah sampah. Ya. Kalau gaya hidup kan mau tidak mau seperti kita dulu. Kalau saya dulu ke pasar biasanya disuruh oleh orang tua, karena saya bawanya biasanya ada memang keranjang dari rumah bawaan, ya, dari rumah bawa keranjang, sehingga tidak ada yang sampah. Kalau sekarang tidak bawa keranjang, tetapi dari penjualnya menyiapkan kantong kresek dan lain-lain. Maka kalau ke mall juga mau beli barang-barang mewah juga pakai, sudah disiapkan kantongnya, ya, kantong yang mewah juga dan lain-lain. Semua punya kemasan yang semua menyebabkan penambahan jumlah sampah juga. Nah, ini kondisi ini yang menyebabkan permasalahan. Di sisi lain kita punya masyarakat masih tingkat kepedulian terhadap hal ini masih kurang. Ya. Bisa kita katakan bahwa misalnya seperti orang di kita lah misalnya, kadang-kadang masih kita dapati orang membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, ini kalau misalnya kita di Sulawesi Selatan 7 juta orang setiap hari menghasilkan sampah dan dibuang sampahnya ke tempat yang bukan tempatnya, maka bisa kita kali 0,7 kali 7 ya sekitar 4,9 ton per hari. Juta ton per hari ini nggak tahu kemana. Semua larinya lewat selokan yang ada, drainase yang ada, dan pada akhirnya akan lari ke laut. Permasalahan yang akan timbul kan banyak. Pertama mungkin akan menyebabkan banjir. Yang kedua, dengan jenis sampah yang ada sekarang ini akan sederhananya plastik. Plastik itu kalau dia di alam akan terurai menjadi mikroplastik. Di mikroplastik ini, plankton ini mikroplastik ini dimakan oleh plankton. Plankton ini dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan seterusnya begitu. Dan itu pada akhirnya kita juga yang konsumsi. Nah, oleh para peneliti mengatakan bahwa yang dialami oleh masyarakat kita secara global itu salah satunya karena terlalu banyak plastik yang dimakan. Nah, mikroplastik ini pada saat masuk ke badan kita itu tidak akan terurai, dia terakumulasi di dalam badan kita, dan itu akan menjadi penyebab timbulnya gangguan. Itu pada akhirnya jadi kanker, ya.
termasuk kepada binatang. Binatang bisa kita lihat, kadang-kadang kita lihat fotonya kalau mati, lihat burungnya itu penuh plastik di dalam area. Pernah ada baru-baru ini kan seperti ikan paus di mana? Di daerah